Tiga-tiga itu disebut oleh Nabi, tapi kemudian Nabi ditegur. Tegur dengan turun surah Ali Imran ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, kamu tidak punya hak dalam perkara ini sedikit pun. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apakah Tuhanmu mau menerima taubat mereka atau akan mengadab mereka karena mereka itu sebenarnya orang zalim? Kamu tidak punya hak untuk turun taubat. Itu terjadi tahun kedua Hijriah. Tahun keempat Hijriah terjadi lagi yang lebih besar kekecewaan Nabi, yaitu ketika ada kepala suku yang datang ke Madinah minta dikirim sahabat-sahabat untuk ngajari Islam. Nabi mengirim 10 orang, tapi kemudian yang 10 orang ini 8 dibantai karena tidak mau menyerang. 2 menyerang, tapi kemudian dijual ke Mekah sebagai budak. Di Mekah juga dibunuh oleh tuan-tuan mereka yang dendam atas tokoh-tokoh Quraisy yang gugur ketika perang Badar. Lalu setelah itu tahun keempat Hijriah itu ada 2 tadi sudah yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Bir Ma'unah, yaitu ada Amir bin Barok datang ke Madinah minta dikirim ke Najd sahabat-sahabat yang nanti akan mengajarkan Islam di sana. Nabi khawatir jangan-jangan nanti sama dengan yang sebelumnya ini, tapi Amir bin Barok itu kemudian menjamin kami akan lindungi mereka. Ternyata sampai di Bir Ma'unah dia 70 orang ini sahabat terbaik penghafal Quran. 70 orang hanya 1 yang lolos. Yang 70 itu dibantai semua. Bukan karena ini yang berkhianat, bukan yang datang itu jujur dia minta. Tapi ada ponakan dia yang berkhianat, kemudian menghadap mereka di Bir Ma'unah lalu dibunuh. Ya. Itu 70 orang itu. Nabi kembali berdoa yang masuk di dalam sholat fardu dalam bentuk qunut nazilah. Itu juga Nabi ditegur. Ya. Ditegur atas isi doa itu, hingga kemudian beliau menghentikan. Maknanya apa? Maknanya gunakan doa itu dengan bijak. Jangan minta yang buruk, ya. Mintalah yang baik. Itulah yang kemudian Nabi ketika di belakang hari ada seorang sahabat dihadapkan karena dia ketahuan minum khamr, padahal khamr sudah dinyatakan dilarang. Dia kepada Nabi, pada Nabi dijatuhi hukuman berat. Idribu, kata Nabi, silakan kalian pukul. Apa sanksi pukulan untuk dia? Kata Abu Hurairah, ada yang pukul pakai tangan kosong, ada yang pukul pakai sandal, ada yang pukul pakai baju, ya, terhadap sahabat ini. Tapi begitu selesai, ada segolongan sahabat yang berdoa buruk, ya. Dia menyatakan akhzakallah. Kalau kita kan jazakallah khairan, dia bilang akhzakallah, mudah-mudahan Allah hinakan kamu. Nabi
atas pengalaman 2 ditegur oleh Allah itu langsung mereka ditegur. La taqulu hakadha, kamu jangan bicara seperti itu. La tu'inu 'ala syaitan, kamu jangan bantu syaitan. Bantu syaitan itu karena syaitan itu tidak suka kalau ada orang jatuh dalam dosa lalu dia taubat. Nah, kalau kita laknat orang ini, dilaknat itu kita sesungguhnya sedang berada dalam posisi untuk membuat orang ini tidak mampu taubat. Direndahkan terus, bukan didorong untuk bangkit menjadi baik. Kalau sudah disebut la tu'inu 'ala syaitan, itu maknanya ini buruk ini. Bantu syaitan itu buruk, karena syaitan itu musuh. Kalau ada orang membantu musuh, padahal Allah suka kalau ada orang dosa kemudian dia bertaubat. Jadi khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang berbuat salah itu adalah yang mau taubat. Tapi doa kita gunakan untuk membuat orang itu tidak makin kuat untuk bertaubat karena semakin direndahkan. Saya pernah menyatakan, karena itu jangan suka melaknat. Apa dengan bilang apalah anjing lah kamu, atau goblok lah kamu, atau apapun yang lain. Itu saya sampaikan kalimat itu di kampusnya, ada yang Mahfud itu, Pak Mustafa Hilmi. Tiba-tiba setelah selesai itu khutbah Jumat, tapi di kampus B, ya, ke kampus C. Tiba-tiba setelah Jumat, saya masuk ke dalam, ada orang yang ikut. Terus dia bilang, Ustaz tahu ya? Apa? Ini sekarang PKI udah bangkit. Loh, kok tahu? Ini Kiai Jawa Timur udah termasuk Profesor Dahlan. Itu apa ya? Kepres nomor 17 apa ya? Lupa. Pokoknya kalau sudah menjelang September, PKI itu selalu bangkit, Pak. Tapi sampai pernah nggak tahu satu ekor PKI yang benar? Enamnya. Kalau Kepres 17 itu, Pak, itu bukan PKI. Kepres 17 itu karena pelanggar HAM berat itu tidak ada yang berhasil di pengadilan karena susah mencari bukti, maka Kepres 17 itu menugaskan tim atau itu yang untuk menelusuri siapa korbannya siapa. Kalau dia lewat jalur pengadilan itu tidak bisa, setidaknya dia dipulihkan hak-haknya. Kalau sudah ketemu 4 dan semuanya itu muslim semua, bukan PKI. Yang Banyuwangi, yang GAM, yang apa lagi, itu yang lewat pengadilan tidak pernah berhasil karena ketika masuk ke buktinya tidak ada yang kuat. Nah, hakim kalau bukti tidak kuat, ya tidak bisa lanjutkan dengan hukuman. Akhirnya karena ini sudah sejak zaman reformasi itu sudah jadi amanat, kok kemudian tidak selesai. Presiden ambil inisiatif bikin tim itu, cari itu korban-korban itu. Karena sudah banyak yang meninggal, mumpung masih ada yang masih hidup, berikan sesuatu agar kalau dia tidak bisa lewat pengadilan berhasil, setidaknya negara telah, dan sudah ketemu 4, termasuk Abu Bantakiah dari Aceh. Tapi orang selalu arahnya ke PKI aja. Terus yang kedua dia bilang, Bapak tadi nyebut laknat. Yang Bapak maksud itu sampai itu Rocky Gerung kan? Sampai punya pikiran bawa kesana. Wah ini jelas hadis Nabi nyarankan jangan suka melaknat orang. Rocky Gerung juga bisa dilaknat kalau dia budak muslim. Ada pikiran orang terbentuk itu khutbah pun itu Bapak tanggapannya politik.
itu anu aja tambahan. Intinya karena kita ini zikir doa, ya apapun keadaannya jangan doakan orang itu doa yang buruk, walaupun kita jadi korban. Ya, kita didolimi, dikemplang, utang nggak dibayar, ya doakanlah, misalnya ya Allah berikan dia kemampuan jika dia bisa bayar utang. Kalau dia tidak bisa juga, mudah-mudahan untuk berikutnya dia jadi penghutang yang baik, dan biarlah saya menjadi korban yang terakhir. Pokoknya jangan mudah-mudahan tambah miskin, tambah anjlok. Ini setan sudah nunggangi doa-doa kita, ya. Karena kita mendoakan buruk untuk orang lain. Karena setelah ini akan ada the prize, saya doakan mudah-mudahan semuanya mendapat. Amin. Kalau tidak dapat di sini, setidaknya nanti yang keburukannya dialihkan oleh Allah. Amin. Kalau tidak, nanti dapat di akhirat.